Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Konawe Utara, Konut, AKBP Rico Fernanda, menyampaikan permohonan maaf atas kasus dugaan penganiayaan melibatkan seorang anggotanya, Bribda Lee, terhadap pacarnya berinisial R. Permohonan maaf ini disampaikannya kepada pihak korban dan keluarganya serta masyarakat luas. Saya selaku Kapolres Konawe Utara meminta maaf kepada keluarga korban, begitu juga kepada masyarakat Konawe Utara apabila perbuatan dari anggota saya melakukan tindakan kekerasan, kata Kapolres Konut. Saya sebagai Kapolres Konawe Utara meminta permohonan maaf, jelasnya melanjutkan saat diwawancarai tribunnews.ultra.com di ruangannya, Mapolres Konawe Utara, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, pada Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025. Markas kepolisian ini terletak di Jalan Trans Sulawesi, berjarak sekitar 1,7 km dari kantor Bupati Konawe Utara. Ia menegaskan, proses hukum akan berjalan tegas tanpa pandang bulu, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, jika terbukti bersalah. Kasus dugaan penganiayaan ini terjadi di Kota Kendari pada Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, dini hari lalu. Kendari berjarak sekira 116,3 km dari Polres Konawe Utara, dengan waktu tempuh perjalanan darat naik mobil atau motor sekira 2 jam 32 menit melewati Jalan Poros Bungku Selatan, Kendari. Informasi yang diterima Kapolres Konut, peristiwa bermula ketika Bribda Lee dan korban R nongkrong di salah satu kafe. Keduanya kemudian terlibat percekcokan, setelah R memeriksa ponsel Bribda Lee dan mendapati sang kekasih membuka blokiran mantan pacarnya. R lantas dianiaya di rumah Bribda Lee di BTN Barugasarani, Kota Kendari. Kapolres lulusan Akpol 2006 itu menjelaskan, penanganan kasus berada sepenuhnya di bawah kewenangan Polda Sultra. Yang menangani adalah Polda karena TKP-nya di Kendari. Krimum Polda, Kriminal Umum Kepolisian Daerah, dan Propam, Profesi dan Pengamanan. Polda. Jadi, tidak ada laporan di Polres Konawe Utara, ujar AKBP Rico Fernanda. Lebih lanjut, mantan Kasubdit I Indaksi Ditreskrimum Polda Sultra itu menegaskan, Bribda Lee telah ditahan di Propam Polda Sultra dan menghadapi 2 proses hukum sekaligus. Dikenakan 2, yang pertama tindak pidana umum kemudian yang kedua pelanggaran kode etik. Semuanya sedang berproses. Untuk oknum ini sudah ditahan di Propam Polda, kemudian untuk ancamannya akan dicek sesuai dengan tingkat pelanggarannya, jelasnya. Jika terbukti bersalah, Bribda Lee tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga sanksi disiplin sebagai anggota Polri. Sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, atau pemecatan dari kepolisian. Mengenai sosok Bribda Lee, Kapolres mengungkapkan selama menjabat di Konawe Utara, oknum polisi tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran. Namun berdasarkan catatan, Bribda Lee yang sudah bertugas hampir 3 tahun di Polres Konut pernah dikenakan sanksi pendisiplinan. Sementara itu, informasi terpisah dari keluarga korban menyebut korban R mengalami syok dan luka fisik akibat peristiwa itu. Dari foto yang diterima tribunnews.ultra.com, terlihat sejumlah lebam di lengan dan wajah korban. Hingga berita ini dipublikasikan, Bribda Lee yang dihubungi tribunnews.ultra.com, belum memberikan klarifikasi atas dugaan tindak kekerasan tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan adanya pemberitaan yang ada oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Konawe Utara, yang mana oknum ini telah melakukan penganiayaan terhadap pacarnya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa kejadiannya terjadi di Kendari ketika pada saat tersebut oknum anggota Polri ini sedang melaksanakan tugas pelatihan di Kendari berkaitan dengan pelatihan dari Bitik. Kemudian selesainya itu Jumat, kemudian dia baliknya hari Minggu. Namun pada saat itu dia membawa pacarnya ke Kendari, kemudian mereka ngopi sampai jam 2 pagi di salah satu tempat kopi di Kendari. Kemudian ternyata mereka ribut, menurut informasinya adalah karena sang cewek memeriksa HP dari oknum anggota polisi ini.
Dan didapatilah bahwa handphone dari oknum anggota Polri ini telah dibuka blokir mantan dari oknum polisi ini, sehingga cewek ini merasa tidak senang dan terjadi ribut di sana, maka terjadilah penganiayaan yang seperti yang diberitakan ini. Di sini yang menangani adalah Polda karena TKP-nya di Kendari, jadi sang cewek melapor di Krim Polda dan Propam Polda. Jadi tidak ada melapor di Polres Konawe Utara. Berarti info mengenai adanya isu si oknum ini melakukan penganiayaan diterima informasinya dari Polda atau dari sosial media, Pak? Kami diberitahukan dari Polda karena memang ada kaitan dengan anggota Polri, jadi makanya dari Polda menyampaikan bahwa ada oknum anggota Polri melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pacarnya. Untuk oknum anggota Polri ini kebetulan pada saat saya berdinas dia tidak ada melakukan pelanggaran, namun berdasarkan catatan dia memang pernah juga melakukan tindakan disiplin. Namun nanti saya akan cek lagi terhadap Propam Polres. Di sini saya selaku Kapolres Konawe Utara sebelumnya meminta maaf kepada keluarga korban, begitu juga kepada masyarakat Konawe Utara apabila perbuatan dari anggota saya melakukan tindak kekerasan sehingga saya sebagai Kapolres di Konawe Utara meminta permohonan maaf. Namun dalam hal ini percayakan kepada kami bahwa kami akan menindak dan memproses oknum anggota Polri tersebut karena memang di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Jadi setiap perbuatan yang dilakukannya pasti akan ada efek dan akibatnya apabila dia melakukan pelanggaran hukum. Pada saat sekarang ini pelaku telah diproses di Polda Sultra karena laporannya di Polda Sultra dan TKP-nya di Kendari. Jadi pelaku ini dikenakan dua. Yang pertama tindak pidana umum, kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik. Dalam hal ini semuanya sedang berproses. Untuk oknum ini sudah ditahan di Propam Polda. Kemudian untuk ancamannya dia akan dicek sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Bahkan bisa sampai PTDH kalau seandainya hasil sidang memutuskan demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.